Makanya jangan pelit-pelit kalau mau buka puasa. Bagaimana Ustaz, kita kan di rumah aja, ya udah tukeran aja nggak apa-apa. Korma ente bakal istri, gak berani kan ya? Panjang umurnya barokah, diberikan sehat walafiat, ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Hadir di sini samping ana ada Ustaz Abdul Aziz. Mudah-mudahan dia juga sehat, panjang umur, barokah dunia dan akhirat. Dan tentunya jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu yang alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, agar hajatnya pulang dari sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya tambah banyak dan umurnya panjang sampai bulan suci Ramadan, dan kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hanya milik Allah yang telah memberikan nikmatnya begitu banyak kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju majlis taklim yang mulia ini. Harapan kita setiap langkah yang kita langkahkan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita mengadakan tawakufan, yang artinya penutupan. Wakaf artinya berhenti. Bukan berarti berhenti untuk selamanya, tetapi berhentinya di sini adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Kedatangan bulan suci Ramadan ini sudah ditunggu oleh Rasulullah SAW. Bahkan setiap malam pertama di bulan Rajab, Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Itu bakal sendiri doanya. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bulan Rajab, berikanlah keberkahan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku, kata Rasulullah dalam doanya, ke bulan Ramadan. Bayangkan, Rasulullah Nabi kita Muhammad, Nabi yang mulia saja berharap agar umurnya dipanjangkan sampai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Rajab, bulan Sya'ban kita dapat keberkahannya, dan umur kita Allah panjangkan sehingga sampai ke bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini diibaratkan seperti tamu. Tahu tamu? Tahu gak tamu? Ini kan banyak kita tamu di sini. Ini saya berbaiknya nih. Kita tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah, kira-kira kita siapin apa? Oh, makanan. Ada yang kopi, ada yang susu. Masya Allah. Oh, boleh, siapin tuh. Siapin boleh. Berarti kan saya belum ini apa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari kiamat, maka apabila ada tamu dia hormatin. Enak banget. Jadi kita hormatin tamu aja udah dianggap oleh Rasulullah itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat.
Sekarang contoh kayak gini, siapa yang pagi hari ini, sore hari ini lewat jalan Gaprit? Kalau lewat itu di Gaprit 1 ada baleho, selamat datang wakil wali kota. Itu baru tamu orang terhormat, baru wakil, belum wali kotanya, belum gubernur, apalagi presiden Indonesia mau datang di Gaprit 2 RT 8. Ini ada apa mereka? RT 8. Kira-kira yang sibuk itu siapa? Kalau tamu sekelas presiden mau datang ke Gaprit nih, itu yang sibuk saya rasa wali kota, camat-camat lurah udah pasti disuruh-suruh, RT-nya udah babak belur. Karena kenapa? Takut kesalahan. Got yang jelek dirapiin, jalan yang bolong ditambelin semuanya. Itu catering makanan udah disiapin bahkan 2 bulan sebelum datang. Baru pesen tong, bukan dibeli, baru pesen. Ini kenapa? Karena yang datang tamu spesial. Begitu semangatnya orang menyambut kedatangan presiden misalnya. Apalagi ini tamu yang datang ini datangnya hanya setahun sekali. Namanya bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan ini istimewa? Tatkala Abdullah bin Abbas ditanya, "Ma khairus syuhuri?" Bulan apa yang paling bagus? Sebagus-bagusnya itu bulan apa? Jawabnya Abdullah bin Abbas adalah khairus syuhuri syahrul Ramadan. Sebaik-baiknya bulan yang 12 bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Kenapa kok bisa bulan Ramadan ini bulan yang terbaik di antara 12 bulan? Pertama, unzilat fihil Quran. Unzilat fihil Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Awwaluhu rahmah. Malam pertama 10-nya tuh rahmat. Malam kedua 10-nya maghfirah, ampunan Allah. Dan malam ketiga 10-nya itqu minan nar, pembebasan api neraka. Jadi luar biasa. Bahkan yang paling enaknya, ada satu malam yang mana apabila seorang hamba manusia beribadah pada malam itu, pahalanya lebih baik, bukannya sama, lebih baik, khairun min alfi syahrin, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kuncinya di sini, khairun min alfi syahrin. Kenapa? Karena kalau umat zaman dulu nih, umurnya Nabi Nuh berapa? Ada yang tahu nggak? Umurnya umat Nabi Nuh berapa tahun? Umurnya Nabi Nuh berapa tahun? Berapa? 9 kurang bocah, jadinya berapa? 950. Orang meninggal dunia umur 300 tahun itu meninggal muda katanya. Nabi Nuh 950 tahun. Ada umatnya meninggal 300 tahun. Umurnya 300 tahun dibilang meninggal muda. Kalau umat Nabi Muhammad meninggal umur 300 tahun, meninggal apa namanya? Meninggal tua. Berarti dia lahir itu sebelum Indonesia dijajah sama Jepang. Berarti masih dijajah sama Belanda itu 300 tahun. Karena kenapa? Di dalam hadis Nabi, umurnya umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau seandainya ada aki-aki di Gaprit, nenek-nenek di Gaprit umurnya sudah lebih dari 70 tahun, namanya dapat bonus. Kayaknya jarang di sini, kayaknya jarang. Tapi kalau di desa-desa nih, di kampung-kampung Jawa, di Sumatera masih banyak nenek-nenek. Karena kenapa? Makanannya masih alami.
Kalau kita dikit mecin, dikit-dikit mecin, makanya banyak kena penyakit macam-macam dah. Nah, umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Tapi kalau seandainya dia beribadah nih pada satu malam, yang mana malam itu disebut malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dijadiin tahun, itu kurang lebih 83 tahun. Sekarang kita hitung, gak usah banyak-banyak, 10 tahun aja nih dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti berapa ratus tahun dia? 830 tahun. Tuh enaknya umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek, tapi pahalanya paling banyak. Nabi Musa aja nih itu pernah sensi kepada Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Tatkala Isra Mi'raj kan Nabi Musa bilang, umat kalau bakalan kuat sholat 50 waktu. Alasannya kenapa? Umatku aja nih kalau sholat sehari 2 kali doang, kata Nabi Musa. Kagak kuat, badannya gede-gede, umurnya panjang-panjang, kan sama aja ngeremehin kita. Padahal Nabi Musa nggak tahu ada cucunya Rasul namanya siapa? Al-Imam Zainal Abidin. Itu kalau malam sholat 1000 rakaat kagak pernah kurang. Nabi dapat perintah berapa? 50 waktu. Tapi Imam Zainal Abidin berapa tadi? 1000 rakaat. Kita berapa rakaat? Jangan bilang 10. Kalau rakaat berarti berapa? Kalau sehari semalam rakaatnya berapa berarti? Hah? 17, jangan 15, berarti subuhnya kagak itu. Akan dikurangin 2, 17. Nih enaknya umat Nabi Muhammad kalau dapat malam Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Ramadan ini istimewa lagi nih. Kalau tadi malam Lailatul Qadar, apabila seorang hamba melakukan kewajiban atau ibadah wajib, itu pahalanya dilipatkan ganda 70 kali lipat. Sholat maghrib sekali di luar Ramadan itu sama dengan 70 kali sholat maghrib di bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita mengerjakan ibadah sunnah? Pahalanya seperti pahala wajib. Kita berdoa, jaminannya dikabulkan. Kita bersedekah, jaminannya dilipatkan ganda pahalanya. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau pernah bilang bahwasanya apabila memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama. Itu kan kalau makannya banyak, bagaimana kami orang yang miskin? Kata Rasulullah, bagaimana? 1 kurma cukup, 1 teguk air cukup, bahkan 1 isepan susu cukup. Makanya jangan pelit-pelit kalau mau buka puasa. Bagaimana Ustaz, kita kan di rumah aja, ya udah tukeran aja nggak apa-apa. Korma ente bakal istri, belum pernah nikah ya. Ya udah nikah dan istri tukeran sama suaminya. Itu tukeran begitu, pahalanya juga dapat dua-duanya. Tuh enak kan yang punya istri, enak. Ya udah itu tukeran aja sama adik yang abang. Ustaz saya mau tukeran pacar, haram. Belum halal, hati-hati itu. Makanya cepet-cepet nikah, biar puasanya ada yang bangunin sahurnya. Ya beneran. Maghrib ada yang nyiapin tehnya. Coba kalau jomblo ngaduk dewe. Bangun alarm yang bangunin. Pokoknya paling enak Ramadan itu udah punya bini. Paling berkah bener dah hidup kalau udah punya bini ya saja. Berarti sudah nikah udah punya anak 3 jangan-jangan. Nah, itu bulan suci Ramadan. Kemudian awalnya nih, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan.
apabila malam pertama di bulan suci Ramadan dibuka semua pintu surga. Semua pintu surga nablak kalau bahasa Betawinya. Kebuka semuanya, kagak ada satu pintu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan. Wa udriqat abwabun niran, ditutup semua pintu-pintu neraka. Dan yang paling hebatnya ketiga, wasufidatis syayatin, setan semuanya diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, kenapa Pak Ustaz masih ada aja orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan? Kan setan udah diikat, kan setan udah dibelenggu. Yang perlu kita pahami, setan itu udah tahu dia itu libur setiap bulan Ramadan. Makanya selama 11 bulan dia mengkader manusia. Jangan-jangan yang kagak puasa bulan suci Ramadan itu jelmaan siapa? Tuh, jadi tuh. Padahal setan udah dibelenggu. Karena manusia berbuat dosa itu memang ada dua sebab. Pertama setan, yang kedua apa? Syahwat, nafsu. Hati-hati. Manusia harus ingat, bulan Ramadan setan udah ikat semuanya. Nggak ada lagi tuh takut. Tarawih takut ada setan. Kalau setan udah diikat, jangan ada alasan lagi. Setan udah diikat, setan udah dibelenggu. Pokoknya kita fokus apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pagi atau sore itu ada suara yang memanggil, ya bagiyal khair aqbil, wa ya bagiyal syarr aqsir. Wahai manusia yang demen, yang suka, yang mencari tentang kebaikan, akbil, carilah kebaikan itu di bulan suci Ramadan, karena itu adalah tempatnya kebaikan. Ya bagi syar, wahai manusia yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat kejahatan, aksir, kurangin, bertobatlah kepada Allah, karena itu waktunya bertobat kepada Allah. Sekarang bulan Ramadan sudah ada di depan kita, tapi manusia itu masih aja bandel kepada Allah, masih aja bermaksiat kepada Allah. Kapan lagi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya rugi. Sampai apa? Tatkala Rasulullah SAW naik mimbar, kan mimbar itu ada 3 undakan. Undakan pertama, kedua, ketiga. Undakan pertama Rasul itu mengucapin amin. Yang kedua amin, yang ketiga amin. Ternyata malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Apa doanya? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah. Kata Rasul apa? Amin. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, barang siapa di antara umatmu ya Rasulullah mendapatkan bulan Ramadan, tetapi setelah bulan suci Ramadan dosanya tidak diampunin sama Allah, maka Allah akan jauhin dia. Bahkan dalam hadis yang lain, adkhalahun nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api nerakanya. Ta'udzubillah min dzalik. Jadi maksudnya bagaimana? Kita udah masuk Ramadan, tetapi kita tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah, sehingga dosa kita nggak habis tuh selama bulan suci Ramadan. Maka kata malaikat Jibril apa? Semoga Allah jauhkan dia dari Allah, dan mudah-mudahan dimasukkan dia ke dalam neraka. Diaminin sama Allah, diaminin oleh Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Petumben-tumbenan Rasul ini istilahnya tuh melaknat, nyumpahin. Karena manusia udah bandel. Nah bulan Ramadan kan orang udah pada capek, berbuat maksiat itu capek sebenarnya. Bulan Ramadan masih juga berbuat maksiat. Makanya kata dalam hadis ini, celaka aja lah orang begitu. Nah karena tamu tinggal beberapa hari lagi nih mau datang nih, bulan suci Ramadan beberapa hari lagi mau datang, maka kita sambut dengan cakep. Bagaimana cara menyambutnya? Pertama, hati kita kalau seandainya ada benci sama orang,
Segera minta maaf. Kalau hati kita ada benci sama orang, ada dendam sama orang, minta maaf. Karena ada 4 orang yang dosanya itu gak bakalan diampunin sama Allah, walaupun dia berjumpa dengan Ramadan berkali-kali. Di antara 4 orang itu siapa? Pertama, yang di dalam hatinya ada dendam sama orang, dendam sama orang sesama muslim. Jadi pertama adalah hilangkan rasa dendam dalam hati kita. Maafin semua orang yang kita kenal, yang sesama muslim kita maafin. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fisik kita jaga kesehatan kita. Karena Ramadan ini bukan ibadah sembarangan, ibadah fisik. Yang ketiga, kalau kita nggak punya baju cakep, beli. Karena kebiasaan orang Indonesia itu beli baju nyambutnya bukan Ramadan, tapi menyambut apa? Lebaran. Ini yang salah. Justru kalau kita mau mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, itu beli baju sekarang nih. Nanti pas malam pertama pakai baju itu. Jadi pulang nih bilang sama mak, saya mah agak mau beli baju enggak, belum pintar banget toh, tapi beli baju sekarang aja. Paling kata bobotnya apa? Belum THR tong, belum gajian, minimal 1 baju. Kalau misalnya baju agak punya, susah belinya udah peci aja, peci yang cakep. Peci agak bisa, sarung agak punya juga udah. Yang ada cuci, pakai parfum yang cakep loh, pakai parfum yang wangi. Tadi parfum apa sih baunya? Pakai parfum yang cakep. Kemudian apa? Fokus dari ibadah. Ini terakhir nih, udah jam 10:15. Terakhir cerita nih. Di dalam kitab Irsyad Blikat yang kita kaji setiap malam Sabtu, di bab puasa itu ada sebuah kisah yang unik. Jadi ada seorang ulama bercerita, ada seseorang namanya Muhammad. Nama Muhammad cakep gak? Cakep. Nama Muhammad. Kerjaannya ini apa? Bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau kita namanya cakep, Muhammad, Ahmad, kalau berbuat dosa malu sama nama kita. Ismail, malu berbuat dosa. Ya karena apa? Nama Nabi Maulana tuh, cakep itu. Nah, nama Muhammad, kerjaannya maksiat, sholat bentang-bentong, atau bentang-bentong. Johor sholat, asar kagak, maghrib sholat, isya kagak, subuh ketiduran. Perhatikan nih, cerita ini nih. Namanya Muhammad, kerjaannya begitu tuh. Tetapi tatkala mau masuk Ramadan, dia itu berangkat ke pasar. Dia beli baju yang paling cakep, peci yang paling cakep, minyak wangi yang paling dia senengin, yang baunya tuh enak. Pas Ramadan dia pakai itu bajunya. Kemudian dia sholat gak pernah dia tinggal. Dia puasa malamnya qiyamul lail. Bahkan tatkala dia sholat itu ditambah sholat kodoannya dia. Tatkala dia sholatnya bentang-bentang di luar bulan suci Ramadan. Jadi paham maksudnya? Jadi misalnya Zohor yang ada sholat pas Ramadan, Zohor dia sholatnya 2 kali. Sholatnya adaan sama kodoan. Istilahnya ganti rugi tuh. Pokoknya Ramadan betul-betul diganti semuanya sama dia. Singkat cerita dia meninggal dunia nih si Muhammad. Ada seorang ulama, tetangganya Muhammad ini apa? Mimpi ketemu sama Muhammad yang telah meninggal dunia. Bagaimana perlakuan Allah kepada Muhammad? Jawabnya apa? Allah mengampuni saya, Allah menyayangi saya, bihurmati syahri Ramadan, karena saya menghormati bulan suci Ramadan. Subhanallah, Masya Allah. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan
jangan kita sia-siakan. Kita libur taklim, maksudnya apa? Biar kita fokus taraweh, biar kita fokus tadarus, bukan fokus main petasan, bukan fokus tawuran. Ya, ingat tuh, bulan Ramadan kita isi dengan kebaikan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan. Yang hafal maju ke depan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya puasa. Ayo. Surat apa, ayat berapa? Waktunya 10 detik. Nah ini kan ayat paling terkenal ini. Lewat udah 10 detik. Apakah? Ayat? Ya, dapat tadi ya. Barakallah. Masih ada satu lagi nih. Tapi aja cadang mulu. Kalam aja serius. Kalau bocah bisa jawab, kita kasih siwak aja dia. Nih pertanyaannya. Sebutkan 3 keutamaan bulan suci Ramadan. Ayo silakan. Ahmad. Apa aja coba? Jawab bener nih. Tadarus. Tadarus. Keutamaan bulan suci Ramadan apa? Apa? Tadi udah jelasin panjang lebar tuh. Ada apa aja di bulan suci Ramadan sehingga bulan Ramadan itu bulan yang mulia? Ada apa aja? Hah? Ada puasa, betul. Hah? Tarawih. Apalagi? Ada malam Lailatul Qadar. Pahalanya dilipatin ganda. Berarti gagal. Berarti niat doang, agak dengar berarti ini. 10 Pak. Ya Allah. Nih, lagi nih pertanyaan nih. Tangguin. Ustaz Sony ada yang kasih pertanyaan. Pertanyaannya gampang nih. Doa apa yang dibaca oleh Rasulullah tatkala awal bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana Saya tak. Hebat. Allah barik nabi wa jawa wa caban wa balina Ramadan. Ulang-ulang yang betul bacanya. Allah barik nabi wa jawa wa caban wa balina Ramadan. Artinya lah doa doang, artinya nggak tahu. Artinya apa ya? Iya, dapat hadiah ya, ada. Alhamdulillah pada malam hari ini senang semuanya. Yang nggak dapat mudah-mudahan besok lebih semangat lagi dengerinnya. Ana sebagai pengajar di sini mohon maaf apabila banyak kesalahan, kehilapan. Tentunya itu semuanya dari Anda pribadi, dan apabila benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan ilmunya. Insya Allah
kita akan berjumpa lagi ba'da Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, nikmat sehat wal afiyah, bisa bermuajahah, bersilaturahmi, lil khusus hadir ke majlis ta'lim, majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini majlis bukan majelis saya mewakili ketua Yayasan Al-Husna, Ibunda Al-Ustadzah Dr. Randah Hajah Kartini Hussein. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat wal afiyah, panjang umur, berkah hidupnya, bisa membimbing murid-muridnya ila akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Namun kalau kita mengutip satu dalil, man qiyam ala mimbar fahuwa Rasulullah. Jadi majelis ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan majelis saya, bukan majelis Ustadz Mahir, bukan majelis ibu saya, namun majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan di sini sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita kumpul bersama di surganya Allah Ta'ala bijahi Sayyidina Muhammad. Kullu nafsin, udah pengen mati aja loh. Kullu ummati insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Ustadz Mahir, Ustadz Abdul Aziz panjang umur, bisa silaturahmi lagi nanti insya Allah di bulan Syawal, bisa berkumpul kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita huturkan hati kita, khusyukkan. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Ta'ala. Doa penutup yang akan diisi oleh Al-Ustaz Abdul Aziz. Mata'anallah bidulil hayati, tafadhal ya masykur. Sallu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Hamdan ya'budu wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhana wa sanafika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radina ولك الحمد إذا بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وعقبته ومقدار العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. يا ربنا وقد هدف لنا في علوم نافعه وبسرعه الفهم والحفظ سنقيمك فلا تنسى الا ما شاء الله. سنقوك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقوك فلا تنسى ما شاء الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisuril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal rizki wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wa hafiz alaina min fadlik wa ansur alaina bi rahmatik wa ansur alaina min barakatik wa bisna bi sha'abik wa afiyatik wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Ya Rabbana